Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Nenek botak yang telah menyelamatkan Wilarani mengajukan syarat kepada Wilarani. Akankah Wilarani menerima syarat nenek botak? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Aku tahu apa yang kau pikirkan dalam benakmu, berkata tiba-tiba si nenek. Dan kau juga mesti tahu banyak hal tentang dunia luar, tentang dunia persilatan. Apa yang kau ketahui tentang dunia luar, tentang dunia persilatan? Banyak, nenek. Coba sebutkan. Wilarani bungkam. Dia memang banyak mengetahui seluk-beluk dunia luar semenjak pengembaranya meninggalkan kampung halaman dan tahu pula bahwa dunia luaran itu penuh dengan tokoh-tokoh persilatan kalangan hitam serta putih, meskipun dia bukanlah seorang yang telah mencemplungkan diri dalam dunia persilatan. Si nenek menyeringai. Kau bilang tahu banyak, tapi kau tidak dapat menuturkannya, kata si nenek kepala botak yang sampai saat ini masih belum diketahui namanya oleh Wilarani. Kau tahu, Wilarani, dunia yang sekarang ini tidak sama dengan sewaktu mula-mula Gusti Allah menjadikannya. Dulu dunia ini begitu suci, tapi kini keindahan itu telah lenyap, tak digubris manusia-manusia bertangan kotor, berhati jahat. Kekotoran terjadi di mana-mana, kejahatan terjadi di mana-mana, kemasyuman, ketidakadilan, penindasan, pembunuhan, dunia kacau. Apalagi dalam kalangan persilatan, dunia persilatan telah terpecah menjadi dua golongan. Golongan putih atau golongan yang mengutamakan kebaikan serta membantu sesama manusia, golongan yang bercita-cita luhur demi menenteramkan bumi Tuhan ini. Sebaliknya, golongan hitam mempunyai tindakan dan cita-cita yang berlawanan dengan golongan putih. Mereka membuat kejahatan, kemaksiatan, kemasyuman, penindasan, sampai kepada pembunuhan. Semakin hari semakin banyak juga jumlah golongan hitam ini, baik yang menjadi perampok maupun yang menjadi begundal-begundal kaum bangsawan atau kerajaan, atau yang bertindak malang melintang seenaknya sendiri saja melakukan kejahatan tanpa pertanggungjawaban. Demikian banyaknya penganut golongan hitam hingga golongan putih menjadi terdesak dan kewalahan. Bahkan boleh dikatakan kini menjadi banyak yang tidak berdaya menghadapi begajul-begajul golongan hitam itu. Dan hampir keseluruhan tokoh-tokoh silat golongan hitam atau putih itu adalah laki-laki. Kaum laki-laki telah mencoba untuk menenteramkan dunia ini, tapi tidak berhasil. Golongan hitam telah membuat keonaran di mana-mana, membuat ribuan manusia rakyat jelata hidup dalam kecemasan dan ketakutan dalam menghadapi hari besok dan besoknya lagi. Kaum laki-laki tidak berhasil menciptakan apapun di dunia ini demi keselamatan hidup bersama. Ketidakadilan, kekacauan, segala macam kejahatan, pokoknya 1001 macam kegagalan telah dibuat kaum laki-laki.
Melihat kepada kenyataan itu semua, maka aku yang sudah pikun ini, yang sudah tak ada selembar rambut pun tumbuh di batok kepalaku ini, merasa bahwa kini sudahlah saatnya bagi kaum perempuan untuk bangun, untuk bangkit, menggantikan kedudukan kaum laki-laki yang telah menemui kegagalan itu. Kaum perempuan harus bangun sebagai penegak keadilan, pembasmi kejahatan, dan mesti bisa menciptakan satu dunia yang aman, tentram, dan damai. Lama si nenek terdiam, lama pula Wilarani termangu merenungkan ucapan-ucapan si nenek. Tapi nenek, berkata Wilarani, apakah cita-cita luhur itu mungkin berhasil? Si nenek tertawa gelak-gelak dan menggoyang-goyangkan kursi yang didudukinya. Kenapa tidak mungkin katamu? Apa selama ini cuma kaum laki-laki yang bisa menjagoi dunia persilatan? Apa cuma orang laki-laki yang bisa main silat dan memiliki ilmu kesaktian? Apa cuma seorang laki-laki yang becus mainkan pedang atau keris dan golok? Kentut semua kalau orang berpikiran begitu. Justru orang laki-laki kalau tidak dibrojolkan sama perempuan pasti tidak ada di dunia ini. Bukan begitu? Si nenek tertawa melengking-lengking. Wilarani tak dapat pula menahan rasa gelingnya, lalu tertawa, cekikikan. Memang untuk melaksanakan dan mewujudkan cita-cita itu tidak mudah, memakan waktu lama dan penuh pengorbanan. Kita haruslah menghubungi tokoh-tokoh silat wanita golongan putih yang masih hidup saat ini. Mereka pasti mau diajak bersama, seperti si Sinto Weni yang diam-diam di puncak gunung gede. Dulu, dia menjagoi dunia persilatan selama puluhan tahun. Ilmunya tinggi, dihormati kawan, dan ditakuti lawan. Kabarnya kini, dia sudah mengundurkan diri dari dunia persilatan dan membersihkan diri di puncak gunung itu. Namun, jika aku menyambanginya dan tuturkan cita-citaku, pasti dia mau bergabung. Sifatnya sangat aneh, macam orang gila. Karena itu, di dunia persilatan, dia dikasih gelar si Sinto Gendeng. Nah, kalau kita punya tokoh-tokoh wanita macam Sinto Gendeng itu, masakan aku tak sanggup mewujudkan cita-citaku. Si nenek kepala botak memalingkan kepalanya pada Wilarani. Bagaimana kau pilih 20 tahun tinggal di sini dan ikut bersamaku, atau disekap 40 tahun di bawah tanah? Wilarani merenung lama sekali. Hidupnya di luar sana sejak ditinggal kekasihnya memang sudah tak punya arti apa-apa. Di dunia ini dia hanya sebatang kara. Orang tua sudah meninggal, sanak saudara tidak punya. Dunia penuh dengan kekalutan dan kejahatan yang selalu memburu manusia-manusia tak berdosa. Lagi pula, sejak kekasihnya lari kawin itu, keputusasaan yang mendalam membuat Wilarani kehilangan kepercayaan pada laki-laki. Baginya, laki-laki tiada lain seorang penipu yang bercinta dengan mulut dan kemudian melarikan diri bila menemui perempuan lain yang lebih cantik, yang keturunan orang baik-baik, bangsawan, kaya raya. Diingatnya pula pertolongan serta jasa besar yang telah diberikan si nenek kepadanya. Setelah merenung lagi beberapa lama, maka akhirnya Wilarani membuka mulut bersuara. Baiklah nenek tua, aku akan tinggal bersamamu di sini selama 20 tahun. Bagus. Si nenek kepala botak tertawa dengan gembiranya.
Dia bergoyang-goyang beberapa lamanya di kursi goyangnya, kemudian berkata, "Besok pagi, kau akan kumandikan dengan air kembang 20 rupa. Dan mulai besok, kau kuangkat menjadi muridku. Ku akan didik kau selama 20 tahun. Bila otakmu cerdas dan rajin, punya kemauan, kau kelak kuangkat jadi murid kepala, mengepalai 50 janda-janda dan gadis-gadis yang sudah kukumpulkan di sini." Wilarani berdiri dari pembaringan dan menjura di hadapan si nenek kepala botak. "Nenek, aku haturkan terima kasih karena menaruh kepercayaan padaku dan telah sudi mengambil aku jadi muridmu." Si nenek itu manggut-manggut di kursi goyangnya. Ia bertepuk 3 kali. Pintu kamar terbuka. Seorang perempuan muda berparas ayu, berjubah, dan bertutup atau berkerudung kain putih masuk ke dalam kamar itu, menjura di hadapan si orang tua. "Biarawati 19 siap menunggu perintah," kata perempuan ini. "Umumkan pada seisi biara pensuci jagat bahwa besok akan ada upacara pemandian biarawati baru yang akan kuangkat menjadi muridku secara resmi." "Baik, Eyang," menjura perempuan berjubah dan berkerudung kepala kain putih, kemudian berlalu. Si nenek yang dipanggil Eyang oleh biarawati 19 tadi menepuk tangannya 2 kali. Pintu terbuka lagi. Seorang perempuan muda yang berparas cantik dan juga mengenakan jubah serta kerudung kepala kain putih memasuki ruangan. Seperti biarawati 19, dia menjura dan berkata, "Biarawati 32 siap menunggu perintah." Dan si nenek berkata, "Perintahkan biarawati di bagian dapur menyediakan makanan untuk kawanmu yang baru ini." Biarawati 32 mengerling pada Wilarani sebentar, kemudian mengangguk. Setelah menjura, dia segera pula meninggalkan kamar itu. Bagaimana kehidupan selanjutnya Wilarani dengan menjadi murid nenek botak? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.